Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sanda Marisa dari kelas 11 D2. Saya di sini ingin menampilkan sebuah orasi dengan tema korupsi. Siapa kita? Indonesia, negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, ras, bangsa, bahasa, serta berbagai sumber dayanya yang melimpah. Seringkali negara ini digadang-gadang sebagai surganya dunia. Sejarah juga berkata pada tahun 1945 kita telah merdeka. Bendera merah putih berkibar gagah dan sang Garuda terbang tinggi menjunjung 5 sila sebagai salah satu pilar bangsa. Kita sering sebut dia sebagai Pancasila. Wahai saudara-saudara sekalian, dalam sejarah tercatat bahwa pada tahun 1945 Indonesia telah merdeka. Saya tanya, benarkah Indonesia sudah merdeka? Seperti apa kemerdekaannya? Apa merdekanya Indonesia itu masih banyak masyarakat yang kesulitan makan, anak-anak sulit mendapatkan pendidikan dan hanya menjadi pengemis jalanan untuk sekedar mencari makan? Padahal dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sudah sampai manakah pemerintah melihara mereka hingga menjadi sejahtera? Harus saya katakan, korupsi adalah salah satu penyebabnya. Iya, korupsi. Korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan yang begitu luar biasa. Bagaimana tidak? Korupsi yang dilakukan oleh para elit politik sudah merampas kesejahteraan publik dan memiskinkan masyarakat. Dan salah satu unsur korupsi adalah mencuri uang negara. Saya kritisi kembali, walaupun uang negara yang dicuri sudah kembali kepada pemerintah, akan kemanakah larinya uang itu? Rakyatkah? Atau kembali dicuri oleh tikus berdasi? Bisa saya simpulkan, uang negara hanya berkutat di pemerintahan dan masyarakat hanya menonton sandiwaranya sambil kelaparan. Bahkan baru-baru ini terjadi kasus korupsi, yang dimana Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkap dugaan kasus mengkorupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, yakni IUP, atau PT Timah Tbk yang sedang terjadi di Bangka Belitung pada rentang tahun 2015 sampai 2022. Bahkan kasus ini menjerat 16 tersangka. Hal ini lagi dan lagi membuat Indonesia kebobolan oleh tikus berdasi. Sebenarnya apa yang kurang dari mereka? Terlalu kecilkah gaji yang diberikan oleh negara hingga harus sekali mengambil uang rakyat? Korupsi ini semakin membabi buta dan juga turunnya potensi penanganan kasus. Kekayaan Indonesia yang melimpah habis begitu saja hanya untuk memuaskan keserakahan satu orang. Bahkan dengan bangganya mereka berjalan ke sana ke sini tanpa tahu malu di atas negeri ini. Yang saya sangat herankan, negara ini sangat ramah hingga tersanjung saya melihat rakyat diolok-olok, hukum dipermainkan, hukum bagaikan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Politik ideologi dan kekuasaan disembah ketika dominasi materi sudah menggantikan Tuhan. Kita hukum mati saja koruptor yang sudah mematikan rakyat banyak. Atau biarkan kasus korupsi di Indonesia sudah seperti kanker dan hanya kematian negara yang akan mengakhirinya. Wahai saudara-saudara sekalian, di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Sedangkan di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Indonesia bukan lagi negara hukum, tapi negara kekuasaan. Tergugah jiwa saya berkata, hukum mati koruptor tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.